Bapak Ibu, itulah tadi persembahan tarian dari adik-adik SMA Negeri 8 Kota Ternate yang juga pernah juara 2 pada Lomba Semarak Hardiknas tahun 2025. Aplaus yang luar biasa untuk adik-adik kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali hadir di tempat ini menyapa kehadiran Bapak Ibu yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Yang kami hormati pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga Kota Ternate, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara, Kepala Sekolah tingkat SMA, SMK, SMA LB se-Provinsi Maluku Utara yang berkesempatan hadir dan juga mengikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Ketua Wilayah Sistem Penerimaan Murid Baru. Yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara dan juga pimpinan Bank BNI, Bank BPD Maluku Utara, serta hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya Bapak Ibu, kita semua hadir di tempat ini. Tentunya dalam acara launching sistem penerimaan murid baru tahun 2025, penyerahan buku tabungan Bosda tahun 2025, penyerahan beasiswa program Indonesia Pintar tahun 2025, dan juga penyerahan ijazah bagi lulusan tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Bapak Ibu, ini merupakan bentuk wujud nyata dan kerja keras untuk mendukung kelancaran program pendidikan di Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama penyampaian laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Bapak Abu Bakar Abdullah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi dan anggota, yang kami hormati para pimpinan OPD terkait, para mitra yang sempat hadir, dan khususnya kepada segenap keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari para pejabat Dikbud maupun para kepala sekolah SMA, SMK, SLB se-Provinsi Maluku Utara, dan kepada para murid, para siswa SMA Negeri 2 Kota Ternate yang kami banggakan. Pertama, izin kami sampaikan, pilihan tempat ini sebetulnya bukanlah merupakan pilihan kami. Karena sudah pasti kalau kami memilih tempat, itu adalah tempat yang minimal baik, bagus. Tetapi ini pilihan benar-benar ditentukan oleh Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara.
Saya tidak tahu kenapa 4 hari yang lalu menghadap beliau melaporkan kegiatan dan beliau langsung mengatakan, Pak Kadis, kalau begitu laksanakan di sekolah. Saya bilang ke ibu, sekolah yang representasi aulanya cuma SMA Negeri 4. Oh jangan, saya sudah pernah ke situ. Kira-kira begitu perbincangan kami. Kalau begitu ada Bu, tapi aulanya rusak. Anda apa-apa, di situ tempatnya kita bikin, tempat aula yang rusak itu. Dan akhirnya kita pilih SMK Negeri 2 Kota Ternate. Ibu Bapak bisa perhatikan, inilah kondisi. Di belakang ini kalau kita buka sekatan ini, itu orang di sini bilang Suanggi melari. Suanggi melari. Jadi saya bilang supaya Suanggi jangan lari, tong pele. Akhirnya disekat sementara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada keberkahan di acara yang terhormat ini. Selanjutnya izin Ibu Gubernur, hari ini kami terharu kepada Ibu Gubernur dan Pak Wagub semua karena alhamdulillah per hari kemarin sejumlah dana, uang komite, uang Bosda sudah ditransfer ke rekening sekolah penerima tahap pertama. Terima kasih Ibu Gubernur. Kalau saya ingin setback sedikit cerita tentang Bosda, untuk diketahui ini benar-benar dan murni didrive langsung oleh Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kami hampir mengalami kesulitan mengikuti ritme kerja dari Ibu Gubernur karena bisa dicek secara langsung kami harus menyesuaikan dengan kecepatan bekerja dari Ibu Gubernur sehingga hampir setiap saat kami harus memenuhi apa yang dimintakan. Andai saja itu tidak kami kerjakan, mungkin dalam relatif waktu 100 hari tidak mungkin kita penuhi yang namanya pendidikan gratis atau bebas dari uang komite itu. 100% ini di drive, dibimbing, dilakukan langsung oleh Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Karena itu izin Gubernur, di kesempatan yang terhormat ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada tim TAPD Provinsi Maluku Utara, ada Pak Sekda, ada Pak Kaban Keuangan, ada Kepala Bapeda, ada sejumlah kawan-kawan di TAPD yang ikut serta dalam pembahasan yang dipimpin langsung oleh Ibu Gubernur sehingga ini semua bisa berjalan sesuai yang kita harapkan dan alhamdulillah tadi kami laporkan sudah terrealisasi. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, insya Allah atas petunjuk Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur semua pelaksanaan Bosda telah kami kerjakan. Baik melakukan konsultasi kepada BPKP atas petunjuk Ibu Gubernur sudah kami tempuh. Kemudian beberapa pematang konsepsi dan dasar hukum juga telah kami siapkan sehingga kami dengan penuh keyakinan kepada juga konsultasi kepada Pak Inspektur timnya dipimpin langsung oleh Pak Wakil Gubernur dalam rapat terakhir ketika kami paparkan lalu ditemani oleh Inspektur untuk minta advice hukum dan kami yakinkan ini semua akan berjalan dengan baik. Kami juga sudah melaporkan kepada Ketua Komisi 4 dan anggota Komisi 4 terkait dengan kebijakan pendidikan gratis by telepon dan kami bersilaturahmi bicara secara langsung personal dan mereka memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan sekolah gratis atau sekolah bebas uang komite ini. Terima kasih Pak Ketua Komisi 4 dan anggota Komisi 4 secara keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di tahap pertama ini sesuai dengan arahan Ibu Gubernur per April itu ada sejumlah 46.388 siswa yang merupakan cakupan dari SMA negeri, SMK negeri dan SLB negeri. Jadi ada kurang lebih 46.388 siswa. Dan sudah mendapatkan penyaluran tadi kami sampaikan sejumlah 151 sekolah. Kurang lebih 68 belum tersalur karena masih kendala terbatas, belum terpenuhinya beberapa administrasi penting. Sehingga kalau umpama itu dipenuhi besok atau hari ini dapat atas perintah Ibu Gubernur dan Pak Wagub segera kami salurkan. Terima kasih lagi Pak Kaban Keuangan, Pak Ahmad Purbaya yang sudah membantu semua urusan ini. Kemudian kami laporkan atas arahan Ibu Gubernur dan Pak Wagub, ini pada bulan Juli cakupannya semakin meluas, yaitu menyasar secara keseluruhan SMA negeri plus SMA SMK swasta ditambah dengan madrasah aliyah dan SMA
Kristen se-Maluku Utara, sehingga cakupannya mencapai 73.000 siswa yang akan tercover dengan konversi kurang lebih 34 miliar dana yang disediakan untuk membiayai kepentingan secara keseluruhan dalam pelaksanaan BOSDA tersebut. Alhamdulillah hari ini Ibu Gubernur berkenan nanti dengan Pak Wagub untuk bisa menyerahkan buku rekening penerima BOSDA bagi kepala sekolah. Izin selanjutnya kami laporkan untuk penerima beasiswa PIP. PIP ini adalah beasiswa bagi masyarakat keluarga miskin. Alhamdulillah di kota pertama kita Maluku Utara mendapatkan 2.900 siswa atau senilai 2,6110.900 miliar. Kemudian sehingga total yang diperoleh 2.781.000 untuk kuota tahap 1 bagi SMA. Sementara SMK itu mendapat 1.208.700.000. Ini penyalurannya melalui Bank BNI. Sehingga kami juga mengundang dari pihak Bank BNI. Ini sering ada masalah yang timbul dan alhamdulillah atas petunjuk Ibu Gubernur dan Pak Wagub, kami pun sudah melakukan pertemuan dengan pihak BNI untuk meminimalisasi masalah-masalah yang sering timbul. Karena bank penyalurnya cuma BNI, sehingga seringkali ada masalah pada kabupaten-kabupaten tertentu yang belum ada bank, seperti Sanana dan Pulau Talyabu, atau desa dan kecamatan tertentu yang belum terjangkau. Itulah sering menimbulkan masalah karena keterbatasan bank, sehingga sering menggunakan pihak-pihak ketiga, pihak tertentu juga menggunakan kepala sekolah, dan akhirnya penyalurannya sering menimbulkan masalah. Nah ini kemarin koordinasi kami dengan Bank Indonesia, Bank BNI sudah kami lakukan, mudah-mudahan semakin kita minimalisasi masalah yang ditimbulkan. Selanjutnya ingin kami laporkan untuk kelulusan 2025 khusus bagi SMA itu peserta ujiannya 13.457 dan yang lulus sebanyak 13.230 siswa atau kurang lebih 98,31%. Tepuk tangannya yang SMA. Kemudian yang SMK jumlah peserta ujian 5.131, yang lulus 5.071 orang dengan presentasi 98,83%. SLB peserta ujian 81, lulus 68 dan presentasi kelulusan 83,95%. Sehingga Ibu Bapak sekalian, kali ini SMA, SMK dan SLB mengeluarkan sejumlah lulusan sebanyak 18.369 siswa. Jumlah kelulusan kita sejumlah itu mudah-mudahan bisa melanjutkan. Dan hari ini mohon izin akan dibicarakan ijazahnya secara langsung oleh Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur. Ada satu lagi yang kami laporkan kepada Ibu Bapak sekalian, Ibu Gubernur dan Pak Wagub memintakan, dan ini baru pertama kali kejadian. Selama ini kita nyaris tidak pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Jadi Ibu Gubernur mengatakan kepada kami, Pak Kadis coba cek masih adakah yang lulusan tahun 2024 ke bawah itu yang tidak ambil ijazahnya. Saya bilang ini ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Lalu Ibu Gubernur mengatakan demikian, saya bilang Ibu mohon izin kami butuh waktu untuk cek. Begitu kami konfirmasi ke kepala sekolah bilang, iyo tempe datas di mana tunggu Pak. Akhirnya, jadi mohon izin Ibu ada keterlambatan itu karena memang orang juga selama ini tidak pernah terlalu sistematis hal-hal seperti ini. Alhamdulillah berkat apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, kami sudah mendata dan sampai pada hari ini data yang kami terima bagi lulusan 3 tahun terakhir yang belum mengambil ijazahnya adalah untuk SMA sejumlah 1.842, SMK sejumlah 483 dan SLB sejumlah 5 ijazah yang belum terambil,
Sehingga total ijazah yang belum diambil itu 2.330 dengan berbagai latarnya. Yang lain dongsu terambil, yang lain karena kendala biaya. Ini kami sudah laporkan, mudah-mudahan hari ini berkah untuk kita semua. Yang terakhir kami laporkan untuk penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru ini merujuk pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dengan menggunakan 4 jalur, yaitu 1 jalur domisili 35%, jalur afirmasi 30%, nah afirmasi yang terkait dengan keadilan sosial, jalur prestasi 30%, dan jalur mutasi atau pindah orang tua sebanyak 5%. Dan untuk tahun ini atas petunjuk Ibu Gubernur dan Pak Wagub, kami lakukan secara online untuk 50 sekolah negeri tersebar di seluruh Provinsi Maluku Utara. Pembukaan pendaftaran akan kita mulai pada tanggal 9 Juni 2025. Untuk jelasnya telah akan kami sebarkan secara keseluruhan untuk diketahui oleh Ibu Bapak sekalian. Terakhir, sebelum kami tutup, izinkan kepada Pak Ketua Komisi 4 dan anggota Komisi 4 yang terhormat, bahwa atas kepercayaan Ibu Gubernur, 100 hari kerja telah dipenuhi secara sempurna dengan baik. Ini berkat kerjasama, kerja baik kami semua tim yang di bawah Ibu Gubernur yang terlibat secara aktif. Karena itu terima kasih kepada Ketua Komisi 4, khusus untuk program Ibu Gubernur berkaitan dengan transformasi digital. Setiap waktu dan kesempatan Ibu Gubernur dan Pak Wagub tetap memonitor bagaimana uji coba kurang lebih 5 sekolah uji coba yang telah kami terapkan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Terakhir kemarin hari Senin, alhamdulillah sudah dinilai oleh Ibu dan Pak Wagub. Selanjutnya seperti apa? Karena kita masih memiliki 273 kategori blank spot sesuai data yang kita peroleh dari Telkomsel. Nah, mudah-mudahan juga hari ini ada keberkahan. Teman-teman kita yang sejauh itu ada 270 orang yang signalnya lemah, itu dapat diantisipasi melalui program-program penting dari Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Ibu Gubernur dan Pak Wagub juga kami laporkan, berdasarkan data yang kami terima, sarpras kami SMA masih sangat relatif, bukan terbatas tetapi ada kerusakan ringan maupun berat. Jadi kalau ada laporan ke Ibu, Pak Wagub, ada kondisi sekolah tertentu yang dikirimkan gambar, memang itulah keadaan kita. Data eksisten kita seperti itu. Keadaan kita seperti itu. Saya tidak tahu berbuat apa juga, mudah-mudahan Ibu Gubernur dan Pak Wagub di kesempatan yang terhormat ini berkenan untuk memberikan harapan-harapan baik terkait dengan keterbatasan sarpas yang kita alami. Terakhir, Ibu Gubernur dan Pak Wagub, ada titipan dari para guru bahwa pendidikan gratis telah dilakukan, bahwa kualitas pendidikan segera dijemput untuk dikerjakan. Masih adakah ruang kesejahteraan untuk dibicarakan? Bagi guru tentunya, Pak Kaban BKD yang terhormat, Pak Kaban Keuangan yang terhormat, rasanya memang kadangkala kita tidak terlalu fair dan adil bagi kita dan guru. Kita mendapatkan tunjangan TPP, tapi guru tidak mendapatkan tunjangan TPP. Mohon berkenan Ketua Komisi 4, kami titipkan kesejahteraan guru kepada yang terhormat Ketua Komisi 4. Saya kira demikian, semangat dulu guru-guru. Hidup Ibu Gubernur, hidup Pak Wagub, jangan lupa hidup Pak Purbaya. Terima kasih. Selanjutnya berkenan Ibu untuk memberikan arahan sambutan kepada kami semua. Mohon maaf kalau menyinggung perasaan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Kadis, Pak Aka, Bapak Ibu guru. Harapannya sudah disampaikan langsung di hadapan Ibu Gubernur dan juga Bapak Wagub yang berkesempatan hadir. Dan Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Muhajirin Bailusi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam. Yang saya hormati Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara, saya hormati Pak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara,
Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, pimpinan-pimpinan organisasi perangkat daerah yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati, Kepala Bank BNI yang berkesempatan hadir yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Sekolah, hadirin yang berbahagia. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita memanjatkan puji syukur atas izin, nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan, sehingga alhamdulillah rangkaian acara Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara hari ini berjalan lancar, sekalipun di luar sana ada hujan. Dan saya kira tadi semangat Pak Kadis Pendidikan telah disampaikan, dan saya kira semangat itu lahir dari dua pemimpin di Provinsi Maluku Utara, Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Sebagai DPRD khusus untuk Komisi 4 yang juga membidangi pendidikan, kesempatan di rangkaian kegiatan ini kami menyampaikan penghargaan, apresiasi, terima kasih kepada Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah merespon sejak lama apa yang menjadi keluhan para guru yang ada di Provinsi Maluku Utara. Saya tidak panjang lebar karena sudah banyak panjang lebar disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Yang paling penting sekali di forum yang terbaik ini, Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, kami DPRD akan terus bersinergi, terus membangun kerjasama, akan terus memberikan yang terbaik, pikiran, pendapat, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dan kami di kesempatan ini juga menitipkan terkait dengan kesejahteraan para guru di Provinsi Maluku Utara. Saya, Pak Iswaib dan rekan-rekan Komisi 4 dan seluruh anggota DPRD kemana-mana di sekolah selalu dititipkan oleh kepala sekolah dan para guru. Mereka butuh kesejahteraan yang bisa nyambung sinergi dengan kebijakan sekolah gratis yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Bagi DPRD, kebijakan itu adalah positif, dan kami juga berharap tahun 2026 dan seterusnya tidak hanya pada angka itu alokasi anggaran di dunia pendidikan, tetapi paling kurang harus ada tambahan dari total alokasi yang sudah diputuskan di tahun 2025. Mudah-mudahan bisa lebih dari 20% sebagaimana regulasi yang ada. Mungkin di luar dari Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur ada tim anggaran pemerintah daerah. Saya kira mari kita bersinergi untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan sumber daya manusia di Provinsi Maluku Utara. Sejahtera guru, Maluku Utara maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewan untuk penyampaian pada pagi hari ini yang membuat semangat Bapak Ibu tentunya yang hadir di kesempatan pada acara hari ini. Dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Maluku Utara sekaligus launching sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Kepada Ibu Shirley Laos dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara dan anggota Komisi 4 DPRD,
pimpinan OPD terkait lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate yang saya hormati, kepala sekolah tingkat SMA, SMK, SLB yang hadir secara virtual atau hadir secara offline di ruangan pada pagi hari ini, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Ketua Wilayah Sistem Penerimaan Murid Baru Dr. Santoso SPDI yang saya hormati, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara yang saya hormati, dan pimpinan Bank BNI dan Bank BPD Maluku Utara. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya. Kegiatan pagi hari ini dengan persiapan yang agak mendadak, terima kasih Pak Kadis, dapat terselenggara dengan baik. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Kadis, bahwa Pak Kadis tadinya mau kegiatannya bingung di mana, terus memutuskan di SMK, katanya aulanya besar, tapi aulanya jelek. Saya bilang nggak apa-apa, karena aulanya jelek itu kita datang aja, karena memang kita harus jujur bahwa sarana prasarana SMA di setengah berarti sekitar 200-an dari 495 SMA. Sekitar 250 SMA itu kurang lebih plafonnya seperti begini. Jadi kita kegiatan di sini saja biar kita semua, para pengambil kebijakan, para pengatur anggaran, para pengambil kebijakan, ada Bapak DPRD, ada saya, ada Pak Wagub, ada para OPD, kita melihat dan bercermin dan harus jujur bahwa ini kondisi sarpras dari SMA Maluku Utara. Oleh karena itu kita bikin kegiatan di sini, dan sekalian pagi hari ini saya pun akan melaunching dan menyerahkan bantuan renovasi untuk Aula SMK Negeri 2. Tahun ini dengan efisiensi yang sudah dilakukan di dalam Dinas Pendidikan, apresiasi kepada Kepala Dinas, melalui pergeseran 2 dan sudah diserahkan juga ke Sekwan DPRD kemarin ya. Dan terima kasih atas dukungannya selalu Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara yang mendukung program, kita semua mendukung program Asa Cita dari Presiden Prabowo untuk mencerdaskan SDM. Kita tidak bisa cerdas dengan baik kalau tidak belajar di tempat yang nyaman. Oleh karena itu di tahun 2025 ini setelah pergeseran anggaran kita mendapatkan 61 miliar dari APBD untuk merenovasi 64 fasilitas sekolah menengah atas. Dan kemudian kita juga mendapatkan bantuan dari APBN sebesar, nilai rupiahnya belum tahu, tapi angkanya sekitar 54 sekolah akan direnovasi. Jadi tahun ini sekitar 118 sekolah dari 250 sekolah yang rusak akan direnovasi di tahun 2025. Harapannya tahun depan kita bisa ada anggaran untuk merenovasi 100-an sekolah lagi, maka tuntas semua sarpras yang jelek. Ini baru sarpras yang jelek. Kemudian masih ada PR lagi, bangun lapangan basket, bangun GOR bagi yang belum ada, bangun lab komputer bagi yang belum ada. Akan menjadi PR yang panjang, PR bersama, tetapi selama niat kita baik pasti selalu ada jalan keluarnya. Kemudian yang berikutnya, kita tidak bisa belajar dengan tenang kalau setiap bulan dikejar-kejar tagihan dari sekolah. Uang komite belum bayar, tidak bisa ujian. Uang komite tunggak, tidak bisa ambil ijazah. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Maluku Utara hadir untuk menggratiskan uang komite. Gratis uang komite itu artinya bukan ditiadakan, tetapi Pemprov Maluku Utara hadir melalui Bosda membayar uang komite kepada masing-masing SMA, SMK, SLB. Jadi bukan ditiadakan tetapi digratiskan kepada anak-anak SMA, Pemprov Malut yang akan membayarnya melalui Bosda. Dan
dan sudah mulai sejak April dan sudah dibayarkan beberapa hari yang lalu tagihan Bosda dari 147 SMA nilainya sekitar 6,1 miliar untuk bulan April. Dianggarkan sebesar 34 miliar dana Bosda untuk membayar uang komite kepada SMA, SMK, SLB negeri mulai April dan swasta serta madrasah mulai bulan Juli. Selanjutnya, setelah adik-adik lulus SMA mau kemana? Ada yang mau kuliah kata Rada? So ada doi buat kuliah belum? Jadi bagaimana? Dengan efisiensi yang dilakukan kemarin ada sisa uang sebesar 2 miliar dari efisiensi anggaran haji kemarin dan digeser ke beasiswa, sehingga total anggaran per hari ini baru ada 3 miliar untuk beasiswa S1. Tetapi selain dari itu saya sudah berkomunikasi secara lisan dengan para swasta, CSR, kemungkinan saya bisa mengumpulkan dana antara 3 sampai 5 miliar lagi untuk membantu beasiswa. Dan selain dari itu, program Kemendikti sebenarnya buat anak-anak prasejahtera yang masuk di Desil 1-2 itu gratis kuliahnya. Jadi buat yang mau kuliah daftar saja dulu. Nanti sudah diterima dapat beasiswa atau tidak itu bisa dicari, banyak cara untuk mencari beasiswa. Yang penting ada niatnya, yang penting daftar dulu diterima, kemudian jika sudah dapat beasiswa semoga belajar dengan baik. Tetapi tidak semua kesuksesan itu harus dari kuliah, karena ini adalah SMK, diharapkan SMK ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Oleh karena itu hari ini ada Kadis Nakertrans. Pesan saya tadi saya lihat semua programnya. Ini adalah SMK terbesar di Maluku Utara dengan luas lahan sebesar 3,5 hektar. Dan siswanya 1000-an, gurunya 100-an. Saya berkomitmen dengan Pak Wagub untuk membuat SMK ini menjadi salah satu SMK terbaik di Maluku Utara. Oleh karena itu jangan selesai cuman ijazah kemudian tidak bisa cari pekerjaan. Kemarin dari Nakertrans bikin job fair, 2 hari yang daftar untuk melamar pekerjaan sebanyak 12.000. Sedangkan lowongan pekerjaannya hari ini cuman ada 3.300. Kita masih kekurangan lowongan pekerjaan yang akan menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tetapi di satu sisi industri marketplace merasa bahwa skill yang dihasilkan oleh SMK dan perguruan itu kadang tidak memenuhi apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu untuk menghemat waktu, Pak Kadis untuk bekerja sama dengan Telkomsel untuk bagian teknik informasi dan komunikasi. Telkomsel itu punya program untuk AI, mungkin bisa dimasukkan di dalam SMK ini. Kemudian untuk teknik mesin, otomotif, coba mencari kerjasama dengan Astra atau yang sejenisnya. Kemudian untuk listrik, elektronika bisa bekerja sama dengan PLN, sehingga kalian yang mereka butuhkan, para dunia usaha, bisa kita siapkan di SMK ini. Kita punya MOU sehingga anak-anak yang lulus dari SMK ini bisa langsung bekerja di perusahaan-perusahaan besar di mana kita sudah melakukan MOU. Dan untuk teknik bangunan, teknik geospasial mungkin bisa bekerja sama dengan Kementerian PU, dengan Balai Bina Marga, sungai yang ada di sini, sehingga ilmu yang diajarkan selama 3 tahun di SMK ini benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha dan ketika selesai sudah langsung diterima dan bisa bekerja menghasilkan nilai ekonomi untuk membantu keluarga. Setuju kata Rada adik-adik? Kemudian tadi udah jelaskan
untuk ijazah. Ingat ya, mulai tahun ini ijazah itu gratis, Tara boleh bayar lagi adik-adik. Jadi kalau ada yang tagih bilang, kata Ibu Gub ijazah sekarang gratis, tunggakan komite sudah diputihkan. Jadi ijazah gratis, Tara bayar lagi ya. Ya. Dan untuk kesejahteraan guru-guru, untuk diketahui ya, saat ini APBD Maluku Utara itu nilainya sekitar 3,2 miliar setelah ada efisiensi surat edaran dari Kemenkeu. Dari 3,2 miliar itu, 1,2 miliar itu belanja pegawai atau DAU. Artinya sepertiga itu sudah habis untuk belanja pegawai, itu di luar belanja operasional, jasa dan modal. Tetapi akan saya pelajari bersama dengan semua OPD terkait dan nanti dibahas juga dengan DPRD bagaimana untuk meningkatkan atau memberikan tukin kepada para guru. Yang pasti tahun ini tidak bisa. Jadi mudah-mudahan di tahun 2026 PAD meningkat, efisiensi dilakukan, maka akan diprioritaskan untuk kesejahteraan para guru. Karena memang benar, kita tidak bisa menitipkan kecerdasan anak-anak kepada para guru ketika para guru masih belum sejahtera, ya. Jadi menjadi PR bagi kami pemerintahan Provinsi Maluku Utara untuk mencari solusi meningkatkan atau memberikan tukin kepada para pendidik SMA di tahun 2026. Ya. Di sini ada perpustakaan? Ada. Ada lab komputer? Hah? Oh iya, anggarannya besar, kayaknya dia ini dapat 3 miliaran ya. Dapat 3 miliaran SMK Negeri 2 tahun ini. Itu aja dari saya, sekali lagi ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terkait. Komitmen kami untuk membuat SMK Negeri 2 menjadi salah satu SMK terbaik di Maluku Utara, dan setelah ini secara simbolis akan menyerahkan semua bantuan yang sudah dijelaskan oleh Kadis Pendidikan tadi. Sekali lagi mohon terima kasih atas dukungannya dan mohon kerjasamanya DPRD Komisi 4 Provinsi Maluku Utara ke depan. Dan Pak Kadis, saya titip nanti saya ada kasih beberapa PIC konsultan supaya kita memetakan diri kita saat ini kondisi SMA, SMK, SLB kita tuh ada di mana, kurang apa, roadmap 5 tahun ke depan bagaimana caranya supaya ini kan udah gratis tetapi belum kualitasnya masih banyak PR-nya. Jadi itu menjadi PR kita bersama. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah dalam 1-2 bulan, dibutuhkan waktu. Jadi mohon kesabarannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu tetap berada di depan. Terima kasih atas sambutannya. Dan Bapak Ibu, baik, luar biasa, mohon tenang. Dilanjutkan dengan launching yang ditandai dengan penekanan serine. Untuk itu berkenan kami mengundang Wakil Gubernur dan juga Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara untuk dapat sama-sama kita melaunching, dan juga Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara yang juga hadir untuk mendampingi Ibu Gubernur. Baik, Bapak Ibu, kita akan launching bersama. Mohon izin Ibu Gubernur, tangan di atas tetapi jangan dulu menekan. Ya, tangan di atas bel. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, launching SPMB tahun 2025, 3, 2, 1. Luar biasa, launching ini, sistem ini dirancang untuk mewujudkan SPMB yang lebih inklusif, transparan, dengan afirmasi prestasi yang diharapkan semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang setara. Terima kasih Bu Gubernur, dipersilakan untuk dapat kembali lagi ke tempat duduk, Pak Wagub dan juga Pak Kadis dan Komisi 4. Silakan kembali lagi ke tempat duduk.
Provinsi Maluku Utara memiliki berbagai program pendidikan yang fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan termasuk program pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SMA LB di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya kami mengundang ke depan para penerima penyerahan secara simbolis. Penyerahan yang pertama untuk penerima buku rekening bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA Provinsi Maluku Utara 2025 dari Kepala SMA Negeri 8 Ternate, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Ternate, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Ternate, Kepala SMK Negeri 3 Ternate, dan juga Kepala SMA Negeri 10 Ternate. Ya, selanjutnya untuk penyerahan penerima ijazah secara baik. Kami ulangi, penyerahan buku rekening penerima bantuan beasiswa program Indonesia Pintar SMA, SMK, dan SMA LB Provinsi Maluku Utara tahun 2025 atas nama Muhammad Safri Ramdan dari SMA Negeri 10 Ternate, adik Rizky Tane dari SMK Negeri 2 Ternate, dan Cahya Noirvan Pratama dari SMA LB Ternate. Selanjutnya untuk penerima ijazah secara simbolis lulusan SMA, SMK, SMA LB Provinsi Maluku Utara tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Atas nama Ria Mamulati dari SMK Negeri 1 Ternate, Faisal Toduho dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan, Jessica Salepang dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan, Nazril Imran dari SMK Negeri 2 Tidore Kepulauan, Ikran Syah Amigo dari SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan, Nabila Aminati Bustaman, SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan, Abdul Fatih Rida Adipura, SMA Negeri 1 Ternate, Satria Juliandra F. Basalama, SMA Negeri 1 Ternate, Sandi Randani Tamji dari SMA Negeri 3 Ternate, Widya Kartika Hanafi dari SMA Negeri 4 Ternate, Eka Purwanti SMA Negeri 4 Ternate, Sahrul Idin SMA Negeri 10 Ternate, Sela Armin SMA Negeri 10 Ternate, Elsa Della Putri SMA Negeri 10 Ternate, Indah Nuraini SMA LB Kota Ternate, dan juga Putri Dewi Effendi SMA LB Negeri Sasa Ternate. Selanjutnya berkenan kami mengundang Ibu Gubernur Maluku Utara, Pak Wagub, dan juga Kadis Pendidikan. Didampingi juga Komisi 4 untuk dapat menyerahkan. Yang pertama, penyerahan buku rekening bantuan operasional sekolah daerah Provinsi Maluku Utara yang diserahkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate. Baik. Bapak Ibu tamu undangan boleh mengambil gambar di tempat duduk masing-masing agar tertib demi kelancaran acara. Baik, ini diserahkan langsung oleh Ibu Gubernur dan juga Pak Wagub. Nanti diserahkan semuanya dan kita akan sesi foto di akhir. Baik, ini penyerahan buku rekening ke-5 kepala sekolah di Kota Ternate. Baik, dilanjutkan penyerahan buku rekening ya, penerima bantuan beasiswa program Indonesia Pintar SMA, SMK, dan SMA LB Provinsi Maluku Utara. Untuk Muhammad Safri Ramdan dari SMA Negeri 10 Ternate diserahkan langsung oleh Gubernur Maluku Utara.
Baik, penyerahan bantuan beasiswa kepada adik Muhammad Safri Ramdan, Rizky Tane dan juga Cahya Nauran Pratama. Diserahkan juga oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, oleh adik Cahya dari SMALB Kota Ternate. Baik, izin Ibu dilanjutkan sesi foto untuk penyerahan pertama. Kita sesi foto dulu. Didampingi Pak Wagub, Pak Kadis, dan juga Komisi 4. Teman-teman media dan fotografer boleh mengambil posisi. Boleh Bapak Ibu dipegang yang sudah menerima. Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Para penerima dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Dan kita akan lanjutkan untuk penyerahan ijazah secara simbolis lulusan SMA, SMK, dan SMALB di Provinsi Maluku Utara. Selain SMA, SMK, dan SMALB di Kota Ternate, hadir juga dari Tidore Kepulauan yang juga disaksikan bersama-sama Bapak Ibu. Baik, akan diserahkan secara keseluruhan kepada ke-16 siswa-siswi yang ada di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan yang hadir. Baik, akan diserahkan secara langsung kepada seluruh siswa-siswi dan kita akan foto di akhir bersama-sama. Kita serahkan dulu kepada semua siswa-siswi ke-16 perwakilan secara simbolis yang sudah berada di depan, diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. Baik, untuk teman-teman media dan fotografer, boleh posisinya kita sesuaikan karena saat ini disaksikan secara langsung juga oleh kepala sekolah di kabupaten kota yang ikut melalui virtual atau Zoom meeting agar tidak menghalangi kamera utama dalam pengambilan gambar. Boleh teman-teman menyesuaikan untuk foto.
Baik, Bapak Ibu, selain menyerahkan ijazah, Ibu Gubernur kita juga ingin mengenal lebih dalam ya adik-adik siswa-siswi, para penerima secara simbolis yang berada di depan. Baik, kita akan lanjut untuk foto bersama. Teman-teman media fotografer boleh mengambil posisi di depan. Dan kita boleh ke tengah sedikit untuk sesi foto dokumentasi kedua. Bapak Ibu boleh berikan aplaus, tepuk tangan untuk penyerahan pada launching pagi hari ini. Boleh diatur, kita akan foto bersama. Adik-adik yang menerima ijazah boleh dipegang, ya dipegang di depan. Iya, senyum, lihat kamera, baik akan kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Kepada penerima dipersilakan kembali, izin Ibu tetap di depan. Bapak Ibu kita sesi foto di tempat masing-masing, mohon untuk dapat berdiri. Izin Bapak Ibu pimpinan OPD yang berkesempatan hadir untuk dapat berdiri di depan, kita sama-sama foto dari depan. Bapak Ibu yang di belakang boleh berdiri, Bapak Ibu seluruh siswa. Baik, izin Bapak Ibu kita boleh merapat ke tengah. Ya, menyelesaikan. Sudah siap? Baik, foto akan kami pandu. Hati-hati ada kamera yang terhubung dengan zoom di tengah. Boleh? Siap. 3, 2, 1, sekali lagi. 3, 2, 1. Salam satu komando. Luar biasa, dipersilakan untuk dapat duduk kembali dan kita aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk seluruh rangkaian pada hari ini. Bapak Ibu, sesi dokumentasi dan foto bersama tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara pada hari ini. Tentunya dengan adanya program ini diharapkan akses pendidikan di Maluku Utara semakin luas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meringankan beban orang tua untuk pembiayaan sekolah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama acara berlangsung. Saya Mima Hafil undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, kami meminta waktu sebentar untuk melakukan konferensi pers dengan media. Baik, kita akan melakukan konferensi pers dengan media di depan. Mohon kesediaan waktu Ibu Gubernur, Pak Wagub dan juga Pak Kadis. Mohon tenang dulu ya. Bapak Ibu mohon untuk tenang. Yang berada di dalam ruangan ini mohon dulu untuk tenang. Karena Ibu Gubernur akan melakukan konferensi pers dengan media.